Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Yulianto dari Prodi D4 Teknik Informatika. Nah, di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan yang saya rancang. Nah, di sini saya membuat sebuah bisnis yang saya beri nama Rukimamu.net. Yang berarti kepanjangan dari Rumah Kreasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Networking. Nah, kenapa saya mengambil nama singkatan tersebut? Dikarenakan dalam organisasi eksternal saya yang saya ikuti, yaitu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di daerah Tegal sendiri, itu belum ada sebuah rumah kreasi ataupun rumah usaha sendiri untuk kewirausahaan, untuk pengelolaan keuangan di organisasi tersebut. Nah, di sini saya akan membuatnya sebuah bisnis plan. Nah, ya langsung saja saya jelaskan terkait yang pertama, rangkuman eksekutif. Perkembangan dunia teknologi dan informasi pada saat sekarang begitu cepat dan selalu mengikuti pergerakan masyarakat. Hal ini yang membuat ketergantungan masyarakat dan komputer serta kebutuhan masyarakat untuk berkomunikasi dengan yang lainnya dalam jarak yang jauh melalui fasilitas jaringan internet, sehingga masyarakat sangat membutuhkan pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan komputer, dan tidak sedikit dari masyarakat awam mengalami keadaan dalam menggunakan komputer dan perangkat teknologi informasi lainnya. Ada juga beberapa hal yang menjadi faktor utama pendirian usaha Rukimamu.net. Nah, ya, yang pertama, masyarakat yang sudah menggunakan ataupun mempunyai PC sering mengalami kendala dan sering juga mengalami kerusakan. Pada saat kerusakan tersebut itu dari masyarakat belum tahu, kurang paham juga cara menservis dengan baik. Nah, di sini kami menyediakan pelayanan. Yang kedua, masyarakat sangat membutuhkan layanan internet dalam mengakses informasi yang berkembang baik untuk dipakai secara pribadi maupun secara organisasi. Kebutuhan pribadi. Yang ketiga, kebutuhan pribadi maupun organisasi untuk membuat sebuah sistem informasi tentang organisasi itu, yaitu berupa website. Nah, di situ bisa memperkenalkan sebuah organisasi. Contoh kayak pembuatan website, pendaftaran mahasiswa ataupun PPDB. Nah, di situ kita bisa mempromosikan sekolah ataupun institusi tersebut. Nah, program-program apa saja yang ada di dalam sekolah tersebut ataupun dalam kampus tersebut. Nah, di situ bisa di-share di website. Nah, kami menyediakan layanan berupa pembuatan website. Yang keempat, kita
membuka pelayanan terkait konsulting media sosial. Nah, di sini keinginan masyarakat untuk mempunyai sebuah akun di dunia maya melalui web blog pribadi ataupun komersil sebagai bagian dari jejaring sosial untuk berbagai data, musik, tutorial, dan banyak lagi. Namun mereka belum mampu mendesain tampilan yang bagus untuk web blog tersebut. Nah, di sini juga bisa dari masyarakat ataupun kawan-kawan mahasiswa bisa mempublish sebuah karyanya berupa puisi ataupun berupa kata-kata mutiara ataupun yang lainnya juga bisa promosi atau apalah. Yang kelima terkait konsultasi IT. Nah, di sini masyarakat bisa berkonsultasi dan mendapatkan informasi dalam berbagai masalah yang mereka hadapi di bidang IT. Contohnya, kenapa laptop sering error ataupun laptop sering ngadat ataupun yang lain. Nah, itu pun menjadi faktor utama kita untuk membuat sebuah usaha ini. Kelima tersebut saya simpulkan sebagai faktor utama dan saya yakin akan berjalan dengan lancar. Nah, terkait penjelasan perusahaan ini meliputi di Ruki Mamut tersendiri ada instalasi komputer, instalasi jaringan lokal, pembuatan website, pembuatan web blog pribadi, konsultasi gratis masalah IT, pembuatan software sederhana untuk rumah dan usaha kecil menengah, virus scanning dan penjualan aksesoris komputer untuk tempat usaha yang kami akan didirikan di Komplek Perumahan Mutiara Cahaya di daerah Selawi, Kota Tegal. Nah, barang yang kita hasilkan ada sembilan. Ada 9. Yang pertama instalasi komputer, instalasi jaringan lokal, web design, web blog, konsultasi IT, editing foto, video, jual beli aksesoris komputer, jual beli komputer baru dan second, maintain jaringan. Nah, terkait analisa pasar tersendiri dan strategi pemasaran, yang pertama kita meninjau konsumen. Sasaran utama konsumen ada 3, mahasiswa, perguruan tinggi yang menggunakan laptop, dan yang masih awam dengan penggunaan komputer. Khususnya mahasiswa yang mempunyai jurusan selain jurusan IT. Yang paling fatal sekali itu di jurusan farmasi itu butuh pendampingan khusus untuk pengenalan terkait digitalisasi. Nah, yang kedua pegawai perkantoran. Nah, pegawai perkantoran pun banyak sekali orang PNS masih banyak juga yang awam terkait penggunaan komputer. Saya juga banyak menemui banyak guru-guru ataupun karyawan-karyawan PNS yang sudah tua di perkantoran yang belum mengenal sebuah teknologi.
Yang ketiga, masyarakat sekitar tempat usaha. Nah, di masyarakat di daerah Selawi sendiri masih awam juga terkait teknologi. Yang berikutnya, perkiraan jumlah persediaan produk dan jasa. Nah, ini perkiraan ya, jumlah persediaan. Untuk 1 bulan durasinya, ini kita ada dibagi beberapa macam lah, beberapa kelompok. Yang pertama, software sistem operasi Windows XP, Windows Vista, Linux, Windows 10. Nah, di sini ada model website pribadi, komersil, organisasi. Model web blog, website forum, pribadi, komersil. Model instalasi jaringan ada organisasi, forum, LAN warnet, home, wireless, workgroup. Nah, untuk kelompok scan virus gratis. Untuk scan virus, kelompok scan virus ada Kaspersky antivirus, AVG antivirus, Avira antivirus, Madaf antivirus, Avast antivirus, Common Prone. Nah, untuk aksesoris komputer sendiri kita menjual banyak produk, banyak barang yang kita jual. Ada mouse, ada keyboard, ada mousepad, ada tinta print, ada kabel data, ada kabel power, ada cooling laptop, ada flash disk, ada DVD, ada CD, dan lain-lain. Nah, di sini usaha meningkatkan penjualan. Ada beberapa strategi pemasaran. Yang pertama, keterangan produk. Produk yang akan kita jual dikhususkan pada pelayanan jasa dan aksesoris komputer, yang mana pelayanan jasa ini dilakukan oleh anggota kelompok yang sudah memiliki skill dan keterampilan di masing-masing bidang usaha. Keunggulan produk dan jasa. Di sini kami tidak hanya menyediakan pelayanan jasa saat pelanggan masuk, namun untuk jaringan kami memberikan maintenance atau garansi untuk masalah-masalah teknis khususnya jaringan dan web design. Kami juga memberikan pelayanan jasa untuk scanning virus dan konsultasi masalah IT secara gratis kepada konsumen. Harga produk yang ditawarkan itu bergantung pada tingkat atau level permintaan dari konsumen. Namun semua bentuk harga akan terjangkau oleh konsumen karena konsumen akan hanya berasal dari kalangan mahasiswa. Itu yang menjadi syarat harga, ya bisa istilah harga produk teman lah sebagai kalangan mahasiswa. Kita memberikan sebuah diskon khusus jalur penjualan produksi dan jasa akan kami lakukan secara indoor dan outdoor, di mana tidak hanya di tempat usaha tapi kami akan menerima layanan antar jemput produk penjualan kami secara langsung maupun melalui internet. Promosi. Untuk promosi kita prioritaskan melalui website dan media sosial beserta pamflet yang akan kami sebar di sekitar komplek semua perguruan tinggi yang ada di Kota Tegal maupun di Kabupaten Tegal,
dan di area pasar, area keramaian, kemudian di warung-warung. Dan kita presentasi langsung ke beberapa kantor dan toko yang sudah membutuhkan sebuah sistem informasi untuk kantornya ataupun untuk toko tersebut. Utamanya akan dilakukan oleh para anggota melalui teman-teman terdekatnya. Nah, terakhir ini kita ada garansi khusus. Nah, terkait garansi khusus, setiap penjualan jasa yang kami lakukan diberikan garansi, yaitu maintain secara gratis, maintain dalam misal website itu error. Nah, di situ kita mengasih pelayanan berupa maintain gratis. Untuk instalasi jaringan kami akan memberikan garansi selama 2 bulan 2 minggu. Nah, untuk web design sendiri kita mengasih garansi selama 1 bulan. Saat ada protes ataupun keluhan yang tidak sesuai dengan keinginan, boleh ditanyakan dan boleh juga boleh ditanyakan dan boleh juga dikomplain. Nah, kita akan mengasih garansi selama 1 bulan. Nah, analisis pesaing. Dalam analisis pesaing sendiri ada tahap survei pesaing. Adapun tahap survei yang kami lakukan untuk meninjau pesaing di sekitar lokasi usaha yang akan kami lakukan, yaitu di daerah komplek Ruko Slawi, Pasar Rayeman, dan Kelurahan Selerok, dengan cara tinjauan langsung lokasi pesaing dan informasi dari teman-teman terdekat serta konsumen yang sudah pernah belanja di toko tersebut. Jumlah pesaing dari yang kami survei, yang kami lakukan, beberapa bentuk servis komputer dan penjualan komputer, yaitu di Kecamatan Selawi sendiri ada 3, Kecamatan Talang ada 8, Kecamatan Tarup ada 3, Kecamatan Tegal Timur ada 8, Kecamatan Adiwerna ada 3. Nah, ini memungkinkan sekali ya, di Kecamatan Selawi itu baru ada 3 toko yang kami survei. Nah, untuk peluang mendapatkan keuntungan lebih besar ketimbang di 2 kecamatan Talang maupun Kecamatan Tegal Timur. Itu sangat sulit sekali. Keunggulan dan kekurangan pesaing. Terkait kelebihan, penjualan aksesoris yang sudah lengkap, jumlah pelanggan tetap yang sudah banyak, tingkat kepercayaan konsumen yang sudah tinggi, modal yang besar, penjualan dan pembelian barang komputer. Nah, terkait kekurangan, tingkat pelayanan jasa yang masih kurang nyaman dan ramah, keterlambatan waktu perbaikan komputer, bahkan untuk instalasi komputer itu mencapai 1 hingga 2 hari. Tidak ada layanan pembuatan web design, web blog, dan editing. Itu kelemahannya. Peluang pasar dari beberapa kekurangan yang ada pada pesaing, maka kami bisa melihat peluang pasar yang cukup menguntungkan, di mana untuk menarik pelanggan kami menyediakan layanan scan virus gratis dan konsultasi masalah IT. Kami juga mengutamakan layanan outdoor antar jemput barang serta pelayanan jasa yang cepat. Bahkan untuk instalasi komputer bisa menunggu dalam hitungan jam. Nah, aspek produksi.
Ini di sini ada aspek-aspek produksi untuk instalasi komputer sendiri, untuk PC dan laptop, install program aplikasi untuk musik, video, office, multimedia, game, beserta yang lainnya. Untuk maintenance meliputi kerusakan PC, upgrade PC, virus, scanning. Nah, untuk instalasi jaringan sendiri ada pemasangan jaringan warnet, pemasangan speedy untuk rumah, pemasangan jaringan wireless, pembuatan hotspot area, dan masih banyak lagi. Web design, ada pembuatan website untuk pribadi, ada database online, ada pembuatan website HTML dan PHP, pembuatan website berbasis Joomla, free hosting, dan premium hosting. Untuk web blog sendiri, pembuatan blog dengan blogspot.com, dengan WordPress, dan dengan Joomla. Nah, untuk konsultasi IT, pemakaian sistem operasi, pemakaian software aplikasi jaringan internet. Itu kita ada konsultasi, ada 3 konsultasi. Layanan dan jasa pendukung, editing dan video. Editing foto dan video, jual beli aksesoris komputer, jual beli komputer baru, dan second maintenance jaringan. Nah, di sini ada prediksi penjualan. Kita prediksi penjualan 3 tahun ke depan. Nah, untuk total penjualan sendiri, kita di tahun pertama kita menargetkan dan kita yakin akan mencapai angka 300 juta, dan tahun kedua di angka 350 juta, di tahun ketiga di angka 400 juta. Nah, untuk total harga pokok penjualan sendiri di tahun pertama kita 150, di tahun kedua 200, di tahun ketiga 250 juta. Nah, untuk laba bersih sendiri itu di tahun pertama ada 50 juta, di tahun kedua 55 juta, di tahun ketiga 60 juta. Nah, ini untuk jadwal rencana kita. Rencana bisnis kita dimulai dari tanggal 1 Januari sampai 1 Mei. Nah, untuk kita mencari dana dan mencari beberapa investor dan beberapa investasi yang lain, ini kita memerlukan waktu selama 4 bulan. Dan pembangunan perusahaan kita memerlukan waktu selama 7 bulan sendiri. 7 bulan sendiri. Nah, terkait pembukaan perusahaan kita memakan waktu selama 1 minggu. Nah, kita yakin untuk mendapatkan 700 pelanggan dalam 1 harinya itu kita planningkan selama 1 bulan penuh. Nah, untuk struktural manajemen ada Muhammad Syaki Yulianto jabatan sebagai owner, ada Muhammad Irham Maulana sebagai manajer, ada Retnawati sebagai bidang keuangan, ada Farul Aziz bidang networking, ada Oktin Amini di bidang administrasi. Nah, untuk pendanaan sendiri yang kita butuhkan ada investasi, ada di bank, ada
ekuitas pemilik, dan hutang investor. Nah, untuk persentasenya untuk pemilik itu 25 juta, bank 25 juta, investasi 50 juta, hutang investor 100 juta. Nah, ini ada beberapa analisis SWOT dampak terhadap masyarakat. Kami bisa mengembangkan jiwa kewirausahaan sehingga kami mengerti bisnis realnya. Teknologi yang kami terapkan dapat diakses oleh masyarakat pada umumnya sebagai media referensi mereka dalam membeli suatu produk pakaian dan aksesoris. Analisis resiko usaha, adanya manajemen pengelolaan yang kurang rapi, barang yang tidak laku, tempat yang kurang strategis. Antisipasi resiko usaha, kami akan mengadakan diskon atau obral untuk meminimalisir biaya agar tidak terjadi kerugian atau mengusahakan balik modal. Kami akan membuat ciri khas tertentu pada kios atau lapak kami, baik dari segi papan petunjuk lokasi, furnitur yang menarik, atau leaflet promosi. Nah, demikian presentasi dari saya terkait bisnis plan yang saya buat, yang saya rencanakan. Kurang lebih mohon maaf. Billahi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.